Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rifki Yunan Wicaksono. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ini. Ini selaku Waka Kaderisasi Ibnu Cabang Kendal. Saya ingin bertanya sedikit atau belajar bareng. Ini belajar ngaji melek media, dan saya ingin bertanya tentang juga anti terorisme juga ini. Oke ya. Yang perkenalkan dulu Mas Tom. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Wahyu Utomo, tapi di pimpinan cabang khususnya di Ibnu saya dipanggil Tom. Tidak tahu kenapa manggilnya Tom, karena teman-teman mungkin lebih enak manggil Tom gitu. Saya di Ibnu Kabupaten Kendal menjabat sebagai ketua kaderisasi atau wakil dari ketua bidang kaderisasi. Oke. Ya. Ini dan temannya juga, ini namanya siapa ini Mas? Tidak apa-apa, santai aja. Monggo Mas, kenalan Mas. Saya bertanya dengan Mas Wahyu Tom nih, panggilannya Tom. Untuk ngomong nomor dulu ya Mas, nggak apa-apa. Ini ngaji bareng Mas Tom. Oke. Ngaji santai, ngobrol, pokoknya ilmu akhirat dapat, ilmu dunia juga dapat, gitu ya Mas. Oke. Pertanyaan untuk Mas Tom, apa yang dimaksud dengan pelajar NU untuk media ya Mas? Melek media itu apa? Kita setengah serius setengah guyon santai Mas, sama itu tidak apa-apa. Kita santai-santai aja. Pokoknya udut sama ngopi sama minum air putih. Suatu kehormatan ini kaderisasi cabang diundang langsung sama dari YouTube-nya Mas Rifki Yunan Wicaksono. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu yang penting ya. Yang penting banget sambil nyeruput kopi. Mas, ini saya bertanya apa yang dimaksud pelajar NU untuk melek media ini Mas? Di musim pandemi seperti ini Mas, khususnya bagi para pelajar NU itu diwajibkan melek media Mas. Karena sudah tidak zamannya lagi kita pelajar NU tidak melek media Mas, serba media sekarang. Ada aplikasi WhatsApp, sekolah pun kita harus di rumah harus melek media, aplikasi Classroom dan lain sebagainya. Yang mana media itu sangat dibutuhkan bagi generasi muda khususnya pelajar NU. Karena di aliran sebelah itu banyak media-media yang menjumus ke arah terorisme. Jadi kita selangkah lebih maju untuk pelajar NU untuk melek media. Kita harus pintar-pintar menggunakan media Mas. Jadi pelajar itu jangan sampai ketinggalan. Dalam arti harus melek media, mau nggak mau kita harus melek media, karena fasilitas yang digunakan di era 2021 ini semakin canggih semuanya. Jadi seperti itu, melek apapun, jadi ada info terorisme disaring dulu, bukan langsung share dan sebagainya kayak gitu. Jadi haruslah yang namanya melek media itu. Jawabannya sangat bagus sekali. Ternyata harus kita melek media dari kalangan bawah, tengah sampai tua pun harus melek media. Khususnya warga nanti jangan sampai kita baik. Ini jawabannya sangat bagus sekali lah. Mas Wahyu ini berarti sudah berkecimpung di kaderisasi sudah lama ya? Sudah lama. Awal saya masuk di organisasi pelajar NU itu dulu saya waktu masih SMP Mas. Tahun 2006 saya masuk di ranting. 2006 masuk di ranting. Setelah itu tahun 2007 saya sudah berkecimpung di PAC bagian humas Mas dulu. Di komponi rono ini itu gelem loh. Berarti kucuk-kucuk. Berapa satu dulu Mas. Tapi nggak apa-apa, dan ilmunya bagus. Dan sekarang alhamdulillah buat satu periode di cabang, dan periode ini alhamdulillah dipercaya lagi untuk jadi kaderisasi di cabang lagi. Berarti kalau jadi kaderisasi itu berarti ada masa periode enggak Mas kayak gitu? Ada. Biar tahu nih, biar warganet tahu ini. Untuk masa periodenya di cabang itu 2 tahun Mas. Berarti masa periode saya 2020 yang tahun ini sampai 2022. Oh gitu. Intinya kita di kaderisasi mencetak kader Mas.
Wis ta golek wong ono kuwi flu gitu. Angene ra karuan lho saiki. Kon pikisan yo angel Mas. Jadi kita harus sabar lah. Ya, ada yang namanya Makesta, Lakmu dan lain sebagainya. Intinya jangan sampai lulus dari SMP itu ditampani karo aliran liya ojo Mas. Lulus dari SMP mau tidak mau kita harus tampani masuk ke ikatan pelajar NU, itu namanya IPNU. Dari itu harus ditampani kemana? Ke Ansor, biar tidak ngebom sembarangan itu yo. Berarti itu bahaya ya, bahaya sekali. Aliran sesat itu jangan ditiru ya. Iya, gitu loh. sekali. Jadi kalau mau ikut kaderisasi itu ada umurnya ada Mas? Kalau kita untuk umur, kita jenjang Makesta yang kita rekrut itu minimal ya SMP. SMP kita sudah masuk lah. SMP karena mencari kader itu sangat sulit. Semisal SMP itu sudah mendaftar Makesta kita terima. Itu anggota pertama. Nanti ada lagi jenjang selanjutnya Lakmut Mas. Ada lagi Lakmut dan sebagainya terus naik ke atas. Baik Mas, tadi Mas Tomtom bicara tentang Lakmut dan Makesta. Biar tahu Makesta itu apa, Lakmut itu apa. Oh iya. Kalau Makesta itu kita sering dengar ya, Makesta itu adalah singkatan dari masa kesetiaan anggota. Itu latihan yang paling dasar di IPNU Mas. Di situ kita dikenalkan yang namanya materi IPNU, materi KNU-an, materi aswaja, bagaimana kita tahu pendiri IPNU itu siapa, pendiri NU itu siapa Mas. Terus aswaja kita dilatih, cara tahlil yang benar itu bagaimana, silsilah NU itu bagaimana, itu kita diungkap di situ semua di Makesta. Ada juga leadership pemerintahan itu di Makesta. Nanti setelah Makesta nanti ada jenjang berikutnya Mas, Lakmut, latihan kader muda, yang mana di situ kita diolah lagi Mas. Yang tadinya materinya IPNU 1, di situ IPNU 2, kita lebih luas mengenal IPNU. Entah dari pendirinya, dari sejarah, dari konferensi kita dikulas habis di situ. Amalia-amalia NU dari apapun itu dikulas habis. Dan jangan salah juga Mas, NU itu sebenarnya merawat kita Mas. NU merawat kita. Jadi NU merawat kita tuh seperti apa? NU itu organisasi yang paling istimewa. Kok saya bilang istimewa seperti apa? Sejak kita di kandungan, NU dan budaya, NU bersinambungan, itu merawat kita. Ada istilah wong bayi yang ini neloni Mas, neloni ya pakai adat NU toh, dungone wong Jawa NU digabungkan di tradisi. Setelah neloni ada kita 7 bulan nih Mas, gawe rujak itu Mas. Iya. Nah, itu kan di lain nggak ada Mas. Kalau udah di amalnya NU gawe rujak. Setelah gawe rujak kita lahir jebret, kita ada prosesi yang namanya ada prosesi yang ngedun ke lemah. Itu yang prosesi adat Jawa juga NU juga. Dungane yang mana kiai-kiai NU jelas Mas. Setelah kita meninggal Mas, kita meninggal 7 hari kita ditahlilkan Mas. Organisasi lainnya tidak ada Mas tahlilan Mas. Yang ada NU Mas, sampai 7 hari Mas tahlil. Setiap malam kita ditahlilkan. Yang kedua, setelah 40 hari Mas, kita masih dikenal NU loh, masih dirawat loh. Ada 40 hari, kita tahlil lagi Mas. Setelah itu nyatos, ono tahlil organisasi lain apakah ada? Tidak, NU lah yang ada. Bahkan sampai kita sampai beberapa tahun meninggal, NU tetap merawat kita Mas. Ada hall Mas, adanya apa tahlil. Jadi istilahnya banyak yang bilang tahlil bid'ah dan sebagainya. Ya kita tidak boleh lah memusuhi mereka itu pemahaman mereka. Ya, tapi kita dari merawat tradisi dari nenek moyang, dari habaib, dari kiai-kiai NU yang begitu hebatnya merawat kita dari kandungan sampai kita meninggal orang tidak mengenal kita, tetap ononya NU tok sing duwe Mas. Ojo sampai keturunan dhewe ninggal iku yo Mas. Bagus sekali jawabannya itu Mas Tomtom. Dikunjung dulu fotonya tuh Mas. Ya, Biar kan. Oh, jangan. Itu bukan ada. Itu namanya adat garam. Kita kan meniru adat dari nenek moyang, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi London ya. Ini kopi Mas. Oh, kopi. Bukan kopi warung London. Bukan, itu spray Mas. Kopi nah Mas. Jadi
kita ngaji sambil ngopi, sambil dengerin Mas Tomtom selaku kaderisasi Ibnu Kendal. Oke, dia masih muda sekali, wibawa sekali dan sangat ganteng sekali ya. Tapi udah kelihatan tua ya Mas? Udah tua. Oh nggak sama kamu aja. Aku di awalku ya podo asli podo. Kenangan seperti itu Lah ya. wis pengalaman. Aku anu gawe. Pokoknya aku sarungan, santri karo kiai pokoknya aku. Ngono kok. Aku kan sing cetek ngono lho. Oke, ini pertanyaan kedua ini teman-teman. Media sosial ini banyak sekali maraknya terorisme. Nah, ini bagaimana cara menangkalnya dan cara menjauhinya, Mas? Ini pertanyaan yang sangat sensitif sekali, Mas. Sekali, Mas. Memang akhir-akhir ini banyak terorisme yang beredar, juga di Indonesia. Kemarin kita tahu ada bom bunuh diri ya, ada bom bunuh diri yang marak sekali, yang masih new sekali. Ya. Ada perempuan melakukan penembakan di markas besar polisian Itu di daerah luar Jawa itu, luar Mas. Jawa. Itu kan Tanya sangat marak. kalau dibilang itu sangat marak sekali, bahkan dari ketua GP Ansor Gus Yakut itu mau statement terkutuk, istilahnya kita harus menjauh, kita harus berani melawannya, karena itu membawa nama Islam, Mas. Yang mana kita sebagai pelajar itu kita akan lagi ke melek media, Mas. Kita harus benar-benar menyaring siapa yang harus didengarkan, kiai kita yang kiai NU benar-benaran. Jangan sampai kita terdoktrin dengan aliran-aliran yang di luar kita. Jangan sampai kita tergiur bahwa kita pun bunuh diri, kita di sana dijanjikan surga, kita dijadikan dan sebagainya. Itu bukan makamnya kita. Makamnya kita sebagai ya kalau di kepercayaannya sebelah mungkin itu sangat dipercaya mungkin. Tapi kalau dalam konteks kita sebagai pelajar NU dan kita menganut NU itu sangat berlawanan, Mas. Karena jihad yang dimaksud di situ kalau beda, tidak bunuh diri, Mas. Jihad kita sebagai pelajar yang menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa tentunya. Bukan kita memberikan imun-imun untuk brutal dengan negara, tidak setuju dengan negara, beda. Karena siapa pemimpin kita, walaupun kita beda pendapat, itulah pemimpin kita. Kita tidak bolehlah brutal merusak negara ini dan sebagainya. Yo, makanya kalau pemimpinnya yang dewe pimpin. Nah, dalam hal ini pelajar Ibnu harus menyaring semua itu. Jangan sampai itu ditelan mentah-mentah dan kita melakukan itu, jangan. Lah makanya apa? Ngedah kalau kiai-kiai itu sing nasabe bener, sing nasabe langsung nyambung karo Rasulullah, jelas apa? Kita banyak kiai di sekeliling kita. Jangan sampai kita belajar di YouTube yang belum tentu itu benar bagi kita. Makanya ikutlah Ibnu, ikutlah Pakistan dan lain sebagainya agar terhindar dari terorisme itu semua. Jangan sampai ada berita Cak Ibnu, CPP itu kok ngebom, lucu banget. Orang alirane orangnya Ibnu berarti ngaji itu ikut kiai yang benar-benar kiai. Sebelumnya kiai nasabnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ngaji dari kanan bukan dari kiri. Kalau dari kanan itu kita ngaji kitab kuning, ya Mas ya. Tapi kalau ngaji dari kiri kita ngaji dari Mbah Google. Benar nggak? Ya itu. Kita Google berarti ya. Kita Google radhiyallahu anhu. Jangan. Google itu pintar segalanya, Mas. Pintar segalanya. Ditanya kopi keluar kopi. Kopi ya. Tanya apa keluar apa ya? Baik, bagus itu, Mas. Tanya judul keluar judul. Judul rondo ada. Ada. Waduh, masih sekarang loh. Perawan aja tuh. Oh, ternyata suka perawan. Oke, enggak apa-apa. Tapi perawan tuh bisa bikin kita menawan. Oh, bisa. Ya, dari SMA-nya tuh sangat menawan sekali. Tentunya kalau mau dapat perawan, dapat perempuan yang baik, masuklah ke Ibnu. Karena apa? Ibnu bersanding dengan NU. Nah, kalau kita tidak dapat Ibnu, nanti ada
Ansor dan Muslimat mas. Wah juga bagaimana Ansor dan Muslimat mas. Wah itu Neng Ansor dan Muslimat orang-orang cucu lebu neng NU mas. Gak ada mbok Pak ayah tapi bukan lombok. sangat jawabannya sangat menarik sekali ini. Belum ngantuk kan teman-teman ini ya, jadi ngaji itu sambil ngopi sambil merokok jadi enak. Pokoknya yang penting masuk dalam hati pikiran kita. Oke masnya belum ngantuk? Ini minum lagi dong mas. Saya biasa rondo Rondo bang roda mas. Sama ya rondo diganti ya. Masih pertanyaan ketiga, kader yang diharapkan di NU itu seperti apa mas? Mas Tonton. Tentunya kader yang diharapkan kita itu kader yang benar-benar tidak kader. Kader yang tidak kader itu tidak kader dengan seperti tak bahas berulang-ulang mas. Aliran sebelah itu sangat luar biasa. Jadi kader yang tidak kader itu kader yang benar-benar siap menerima tongkat estafet dari pendahulu-pendahulu kita. Ya. Kita sekarang masih di ranah pelajar mas. 5 tahun mendatang kita mau tidak mau dihadapkan oleh ranah Ansor. Ansor 5 tahun mendatang mau tidak mau harus menerima estafet dari para kiai mas. Kalau tidak seperti itu NU akan terpuruk mas. Kita harus siap. Ya. Seperti contoh halnya Mbah Mun sudah sedo, tapi muncul kiai-kiai NU Gus Bara kecerdasannya luar biasa, Gus Kausar itu harus setelah itu semuanya itu mengalami kan kita harus siap di bawahnya mas. Jangan sampai kita tercelah rongga sedikit untuk dimasuki aliran lain. Bahwa sekarang saja Gus Bara masih sekali mas. Umurnya masih kecerdasannya luar biasa, tapi sekarang sudah diangkat menjadi Rois Surya pimpinan pusat mas. Apa enggak luar biasa? Jadi itu sangat luar biasa sekali. Jadi kader yang diharapkan di pelajaran itu harus siap di semua lini mas. Ada yang masuk di pemerintahan satu, harus ada masuk di kemasyarakatan, harus masuk di pendidikan, harus masuk di segala lini. Istilahnya masuk ke bocah orang apa, masuk ke bocah katok A, bocah topinan apa. Yang penting kita bisa menjaga menyuarakan NU-nya kita kan gitu. Harus pemerintah kita itu ada dari kader NU mas. Menteri agama kita itu dari NU mas ya. Wakil presiden juga kita dari NU juga. Dan wakil gubernur juga ini dari NU juga. Gus Yassin ya. Gus Yassin ya, sangat istimewa. Pernah merasakan sama dan wajahnya mirip-mirip. Oh ya. Pak Daniel Romyan sama Pak Daniel Sirot. Ya. Mirip kan? Kayak apa Daniel dan apa Daniel Sirot. Ya sekilas mirip kan? Ketegasannya dalam memimpin juga mirip. Pak Daniel Sirot sangat tegas dalam memimpin. Kalau bilang pimpin harus ini harus itu yang dibutuhkan oleh NU. Di Kendal pun juga sama, Daniel juga ketegasannya sangat tegas sekali. Tapi punya hati yang tetap ketegasan itu paling penting ya. Bukan jadi pemimpin tapi kopong ya tidak cerdas semua cerdas lahir, cerdas batinnya, dan selalu menjaga kemanusiaannya. Ya. Oke mas, yang keempat ini masih sama ini. Bonus apa yang didapatkan di kader NU mas? Apa cewek? Apa jajannya mas? Apa makan-makannya mas? Gimana? Kalau ngomongin bonus yang didapat di NU khususnya di tingkat pelajar, bonusnya banyak sekali kan. Yang pertama soal wanita, soal cewek itu, wah itu bonus. Yang paling bukan kita organisasi golek cewek enggak, itu mah bonus. Secara tidak langsung kita digemari dengan cewek-cewek IPP. Wah itu loh Mas Rifki, itu loh kan gitu kan digemari. Tapi tidak membuat kita sombong. Tidak. Yang kedua bonus, yang kedua kita banyak relasi mas. Yang mana relasi bonus yang dimiliki ketika kita yang paling terasa itu di bawah kita mengenal
kiai masyhur, yang kedua pemerintahan, yang saya sebenarnya tingkat ranting orang kan Pak ketemu bupati ya, Pak ketemu wakil bupati ya susahnya minta ampun. Tapi ketika kita sudah di dalam pimpinan cabang, kita audiensi dengan bupati, kita menjadi kenal, dewan-dewan kita menjadi kenal, kiai-kiai yang kita hanya bisa lihat fotonya mungkin ya di rumah, kita bisa kenal langsung. Jadi relasi yang didapat, barokah yang didapat di Ibnu itu khususnya tingkat pelajar itu sangat luar biasa. Menjalin relasi ya, tentunya yang bonus yang disukai pelajar ya cewek jelas. Itu tapi ya semangat dalam kita salah satunya dapat cewek tapi dijadikan istri ya Mas. Ya istri karena udah sekedar pacaran ya. Kita harus berani, maksudnya berani bertanggung jawab gitu. Jawabannya sangat istimewa sekali. Sambil dikit ini rokok dulu Mas. Itu dulu nih. Udut ya Mas ya. Udutnya apa Mas? Ini sponsor dan apa ya? Sebenarnya udut ben kepenak. Kalau di NU sekarang mengeluarkan Sahabat. Sahabat itu produknya dari rokoknya Sahabat Ancol. Sahabat. Ini kebetulan saya sudah pakai Sahabat nih. Katanya tuh kita rokok ngopi itu biar pikiran jadi tenang. Kalau ngopi yo plong lah. Masalah jadi bebas. Kemana ketemu rekan-rekan kita yo. Ini pertanyaan terakhir ya Mas ya, pesan untuk pelajar NU di Kabupaten Kendal itu gimana Mas? Pesannya untuk Mas Tom. Pesan saya salah satu kabupaten Kabupaten Kendal yang mana untuk para pelajar-pelajar, teman-temanku semua, rekan dan rekanita. Kalau IPPN itu rekanita, kalau itu rekan, jadilah kader bersama, tidak kader. Yang kedua, kita jalin toleransi bersama, yang mana kita di Indonesia itu hidup berdampingan dengan beberapa agama. Ya, dan ada 6 agama yang berdiri di Indonesia ini. Khususnya di Kendal ada 2, yang mana yang paling besar ada Kristen dan juga ada Islam. Yang kemarin kita di Wahid Abdul Rahman kita berkolaborasi menyanyikan dalam lapor dengan pemuda Kristen, itu sangat luar biasa. Istilahnya kita tidak boleh saling mencela, kita tidak boleh saling membeda-bedakan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kristen, dengan Tionghoa. Kita bangun bersama keakraban Tunggal Bhinneka ini, kita jalan bersama, kita jalin konsolidasi bersama antara berbagai agama, dan kita tetap di rumah kita masing-masing. Kalau kita tetap di rumah kita masing-masing, tidak akan ada terpecah belahan, khususnya di Kabupaten Kendal ini. Sing NU yang ngurus NU, Muhammadiyah yang ngurus pemuda Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, yang pelajar NU ngurus pelajar NU, yang pemuda Kristiani ngurus pemuda Kristiani. Kita jalin kerukunan bersama dan jadilah kader NU, kader pelajar itu yang tidak kader, yang tentunya mencintai negara ini dan mendukung program-program pemerintah ini. Ya. Siapapun pemimpinnya, itulah pemimpin kita. Apapun programnya kita jalankan, tidak ada kita saling menghina satu sama lain. Pertanyaannya, jawabannya sangat istimewa. Ya tentunya kita sekarang dari pimpinan wilayah Ibnu dan Gubernur Jawa Tengah mengadakan program Konco Sinau. Itu adalah bimbingan untuk sekolah yang kondisi pandemi itu di rumah. Jadi kita dukung program itu, dan sebagai pelajar itu teruslah berprestasi, berbagi kepada orang tua, teruslah jalin pendidikan. Ojo sampai sama sekolah, orang sekolah, ojo sampai orang ngaji, ojo sampai orang nyantri. Oke. Tetap nyantri, tetap ngaji, tetap sekolah gitu. Tetap kerja. Kerja. Oke. Yo ngaji
siji. Popo nopo? Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Mas Tomtom selaku Wakil Kaderisasi Kabupaten Kendal. Semoga bermanfaat, semoga lebih baik lagi, tidak terpecah belah antara beragama. Oke, ikuti terus channel Review Media Channel. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.